Ini perbuatan manipulasi, Pak. Menginformasikan hal yang tidak benar sehingga produk tidak dikenai bea impor, tidak dikenai pajak penghasilan impor, Pak. Potensi kerugian negaranya, Pak, 2,9 triliun. Saya tidak ingin menyebutkan pihaknya itu siapa, tapi bahwa kasus ini sepertinya ada yang menutupi, ada yang melindungi, ini pasti ada. Maret 2023 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani kebakaran jenggot gara-gara instansi yang dipimpinnya disebut Menko Polhukam terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang hingga 349 triliun rupiah. Menkyu merasa tidak pernah mendapatkan laporan apa-apa dari PPATK terkait dugaan penyelewengan tersebut. 196 surat dalam 36 halaman, yaitu surat-surat dari PPATK yang dikirim ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023. Di situ tidak ada data mengenai nilai uang. Jadi hanya surat ini kami pernah ngirim tanggal sekian, nomor sekian, dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan diselidiki oleh PPATK atau yang dicantumkan dalam PPATK. Sehingga kami juga terbingung, tanggal 9 belum terima surat tapi nggak ada angkanya. Saya meminta kepada Pak Ivan suratnya yang ada angkanya di mana. Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut angka tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun rupiah di lingkungan kerja Kementerian Keuangan ternyata berbuah pro kontra. Sebab tidak saja nominalnya yang mencengangkan, namun juga melibatkan 491 orang aparatur sipil negara Kemenkyu. Sebesar 54% dari nilai transaksi mencurigakan yang terindikasi TPPU tersebut diduga bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ivan. Sehingga disebut yang terakhir itu, yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang eselon 1 itu. Oh enggak ada Bu di sini. Enggak pernah ada katanya. Ini tahun 2020 kata Bu. Enggak pernah ada. Ada Pak Ivan? Enggak ada. Baru dia, oh iya nanti dicari katanya. Dan itu nyangkut 189. Nanti dijelaskan oleh Pak. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Apa itu? Emas. Ya. Impor emas, batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Disorotnya dugaan TPPU di Ditjen Bea dan Cukai oleh Menko Polhukam mengingatkan publik pada dugaan kasus serupa yang ditangani oleh Kejaksaan Agung pada 2 tahun silam. Tahun 2021 lalu, penyidik Gedung Bundar telah menyelidiki dugaan korupsi impor emas batangan di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai. Namun hingga kini, dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara 47,2 triliun itu senyap. Belum terdengar kabar penuntutannya. Oktober tahun 2021, Realitas menyoroti skandal impor emas batangan yang diduga merugikan negara triliunan rupiah ini. Namun kala itu, penyidik Gedung Bundar belum mau banyak berkomentar soal kasus tersebut. Lembaga sudah diperiksa kan, ya, BCP sudah diperiksa. Ya ini kan kita sambil matangkan, sambil menganalisis isu kan, sambil mencari yang lain, alat bukti yang
pada saatnya akan ada titik terang. 2 tahun berlalu, tak terdengar kabarnya. Ternyata Kejaksaan Agung baru menaikkan status perkaranya ke tahap penyidikan pada 10 Mei 2023 lalu. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Boyamin Saiman, mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara manipulasi pos tarif impor emas. Padahal nilainya cukup fantastis, mencapai triliunan rupiah. Oh, ini naik penyidikan ini aja kalau tidak ada kasus Mario memukuli David itu nggak akan terungkap kok gitu. Karena apa? Pemahamannya dulu Kejaksaan Agung itu bahwa ini bukan perkara perbuatan melawan hukum, bukan perkara korupsi. Karena apa? Di kamuflase impor emas ini dikatakan sebagai impor emas mentah. Ini sebenarnya kan kayak seperti kita ini di tanda kutip diduga dikadali tidak membayar uang yang senilai 5% dari barang itu gitu. Dan itu seakan-akan waktu itu Kejaksaan Agung ya percaya aja bahwa barang itu dibawa ke BUMN kita, PT Antam, diolah di sana segala macam. Padahal nggak pernah dilacak. Dugaan manipulasi pos tarif impor emas batangan sebenarnya sudah mencuat ke publik dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Kejaksaan Agung pada 14 Juli 2021. Ada 8 importir yang disebut terlibat dugaan manipulasi pos tarif ini. 8 perusahaan ini mengimpor emas batangan dari Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta pada periode 2019 hingga 2020. Ini perbuatan manipulasi, Pak. Pemalsuan, menginformasikan hal yang tidak benar, sehingga produk tidak dikenai bea impor. Produk tidak dikenai pajak penghasilan impor, Pak. Potensi kerugian negaranya, Pak, 2,9 triliun. Begitu menerima informasi saat itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berjanji akan segera menindaklanjuti. Kami mengawasi untuk penerimaan. Insya Allah nanti apa yang Bapak sampaikan, syukur-syukur kalau kami punya data yang agak lengkap, yang ada tadi yang 8 perusahaan itu siap Bapak, siap. Namun hingga 2 tahun berlalu, nyatanya janji Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus dugaan manipulasi bea masuk emas batangan masuk angin. Benarkah ada tangan-tangan tak kasat mata yang mengamankan kasus ini? Emas memang menjadi komoditi yang digandrungi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai barang perhiasan semata, emas juga dijadikan bentuk investasi. Celakanya, meski dikenal memiliki cadangan emas tertinggi kelima di dunia, Indonesia justru getol melakukan impor emas batangan dari negara-negara lain yang tidak memiliki cadangan emas seperti Singapura. Pada realitas, Arteria Dahlan menjelaskan duduk perkara potensi kerugian negara 2,9 triliun. Angka kerugian muncul lantaran pihak bea cukai tidak menarik bea impor 5% atas impor emas tersebut. Ini bukan temuan yang pertama. Di 2020 ya, bulan April, ini ada namanya PT Jardine Traco. Hal yang sama. Pelakunya juga yang sama nih Pak Pinarimanan itu. Apa yang dia lakukan? Batangan emas yang semi jadi ya atau yang sudah jadi. Batangan emasnya sudah dikemas rapi lah. Sudah ada code number, sudah ada nomor series. Jadi saya bisa gambarkan modelnya sudah begini. Ya, sudah rapi. Ya, 1 kilo ya 99,9% sudah bersertifikat ya, diletakkan modelnya seperti ini. Itu barang yang siap dijual langsung. Ya. Seolah-olah dijadikan ya sebagai bongkahan yang masuknya tidak kena bea masuk.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor, komoditas emas dicatatkan dalam kode 7108 dan 7115. Masing-masing kode tarif berlaku ketentuan bea impor berbeda, mulai dari 0 hingga 10%. Dari sinilah dugaan utak-atik kode tarif demi bebas bea masuk dilakukan. Yang 3 perusahaan juga seperti itu, ya. Fight akhirnya nggak bayar PPNBM, nggak bayar bea masuk, nggak bayar PPh impor. Sekarang kan akan dilakukan tradisi, mau dibuat meritual. Bagaimana barang yang sudah jadi dan wajib kena bea masuk dan PPh impor dihalalkan untuk tidak bayar bea masuk dan PPh impor. Pertanyaannya, ini kan sudah sepengetahuan semuanya adanya kesalahan. Pastinya kan ada biaya koordinasi nih. Ini kan nggak kosong-kosongan. Ini kan bukan gratisan. Dalam RDP dengan Kejaksaan Agung pada 23 Maret tahun lalu, anggota Komisi 3 sebenarnya juga sudah menagih janji tindak lanjut penyidikan kasus ini. Namun Kejaksaan Agung belum memberikan titik terang. Kenapa orang yang melakukan tindakan korupsi atau tindakan pelanggaran yang jumlahnya kecil justru dipenjarakan, justru diproses, justru dikejar. Tapi yang nilai-nilai besar, korporasi besar ini didiamkan. Seperti kasus soal importasi emas yang kawan-kawan tadi sampaikan, ada beberapa teman itu. Beritanya 6 bulan, 7 bulan yang lalu dari pihak kejaksaan menyampaikan akan ada tersangka, tapi sampai sekarang tidak ada. Padahal impornya itu jelas, ada 47 triliun sekian, yang nilai kerugian negaranya kurang lebih 3 triliun. Tapi redup. Ditemui realitas akhir Juni lalu, Santoso, anggota Komisi 3, menyebut mandeknya penindakan kasus dugaan manipulasi kode impor emas batangan 47,2 triliun rupiah patut diduga syarat backing. Kalau saja Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU tidak menyentil soal dugaan TPPU di balik impor emas di bea cukai, bisa jadi kasus ini bakal terkubur. Saya kira dengan dorongan dari Komisi 3, hal ini juga memang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, melakukan pengusutannya. Namun dengan adanya pernyataan dari Pak Mahfud, saya yakin ada penguatan. Sehingga Kejaksaan Agung juga nggak boleh main-main. Saya tidak ingin menyebutkan pihaknya itu siapa, tapi bahwa kasus ini sepertinya ada yang menutupi, ada yang melindungi, ini pasti ada. Dan siapakah kekuatan-kekuatan yang melindungi ini karena nilainya cukup besar, ya untuk itulah saya berharap Kejagung benar-benar melakukan investigasi terhadap kasus ini agar terkuak siapa yang menjadi pelakunya dan berapa nilai kerugian yang dialami oleh negara atas importasi emas ini. Dari dokumen yang realitas miliki, internal Ditjen Bea dan Cukai sebenarnya sudah pernah menyelidiki kasus ini. Diketahui pada tanggal 26 Februari 2021, Direktur Teknis Kepabeanan mengirim nota dinas pada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai tipe C, Soekarno-Hatta. Nota dinas yang dibubuhi tanda tangan elektronik Fajar Doni Cahyadi mengoreksi jenis emas batangan dimaksud dan menyebut sudah berbentuk minted bar atau barang jadi. Sehingga terhadap impor emas tersebut harus dikenakan tarif bea masuk 5% dan pajak pendapatan negara 10%. Berikutnya, pada 27 April 2021, Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai juga berkirim nota dinas. Isinya meminta penelitian ulang atas penetapan kode HS impor emas periode tahun 2020 hingga April 2021. Penelitian ulang direkomendasikan lantaran ada perbedaan data antara ekspor emas Singapura
dengan data impor emas Indonesia. Akibatnya, terdapat potensi bea masuk sebesar 293,3 miliar rupiah yang belum terbayar. Meski begitu, saat ditemui realitas 2 tahun silam, Direktur Kepabeanan Bea Cukai menyanggah adanya nota dinas tersebut. Namun ia menjamin petugas Bea Cukai sudah melakukan pengawasan sesuai aturan. Polemik tentang ini sebetulnya ini sudah dilakukan penelitian oleh kita berdasarkan manajemen risiko itu. Jadi sebelum ini muncul sebetulnya teman-teman sudah melakukan pemeriksaan terhadap ini. Cuman permasalahannya tiba-tiba kok bisa muncul di luar kan gitu berita seperti ini. Itu sebenarnya kita sudah melakukan sebelum media tahu, kita sudah melakukan hal-hal seperti itu sebetulnya. Kasus impor emas yang diduga merugikan negara triliunan rupiah hingga kini masih menjadi tanda tanya. Publik menunggu gerak cepat Kejaksaan Agung mengungkap gamblang kasusnya. Tren volume impor emas batangan Indonesia cenderung naik sejak tahun 2019. Volumenya bergerak dari 38.963 kg menjadi 60.914 kg di tahun 2022. Dan volume impor emas batangan pada kuartal pertama periode tahun 2023 ini saja sudah mencapai 11.072 kg. Realitas menelusuri data impor emas dengan menggunakan mesin pencarian Trade Atlas. Diketahui, sepanjang tahun 2019 hingga April 2021, 8 importir yang namanya disebut-sebut telah mengimpor emas batangan asal Singapura sebanyak 6.491 kg yang masuk dari pintu kepabeanan Bandara Soekarno-Hatta. Volume terbesar diimpor oleh PT Indokarya Sukses dan PT Bumi Satu Inti yang sama-sama berlokasi di Kalimantan Barat. PT Aneka Tambang atau Antam namanya juga turut disebut dalam penyidikan. Dari data Trade Atlas, diketahui sepanjang 2019 hingga April 2021, Antam mengimpor emas batangan asal Singapura sebanyak 800 kg. Jajaran direksi perusahaan pelat merah Antam sebenarnya sudah bolak-balik diperiksa oleh penyidik Gedung Bundar sejak tahun 2021 silam. Namun hingga Juli tahun ini, statusnya masih terus terperiksa. Bahkan 2 pekan lalu, penyidik Kejaksaan Agung baru menggeledah kantor pusat PT Aneka Tambang di kawasan Jakarta Timur. Manipulasi itu tidak ada kode HS, kita punya justifikasi kok. Tapi ya kan ini biar aja kita hormati proses hukum kan, proses hukumnya berjalan nanti baru kita bisa lihat kan, kita bisa punya opini tapi ya tentunya kan lebih baik kita hormati proses hukum itu. Iya, proses hukumnya aja. Soal impor emas dari Singapura tahun 2019 sampai 2022 Pak, 800 kilo itu. Oke. Impor emas sih kita semua HS code-nya kita ikutin aturan karena kita ada audit semuanya kan. Jadi HS code yang kita pakai 1210 itu adalah HS code memang yang udah ada tenaga ahli, udah ada. Jadi didukung lah oleh semua pihak. Jadi waktu itu membayar bea masuknya itu totalnya berapa Pak? Kalau biaya masuknya totalnya, kalau angka saya nggak tahu. Tapi kalau kita kan memang, kalau kita pakai 1210 itu kan sebenarnya 0. September 2021 silam, Realitas juga mendatangi kantor PT Jardin Trako Utama di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salah satu pegawainya mengaku sudah melakukan impor sesuai ketentuan yang berlaku. Cuma pengen tahu aja apakah memang selama importasi itu memang ada gak yang sudah berbentuk jadi. Selama ini sih kita memang selalu ngikutin prosedur Pak. Iya maksudnya apakah yang diimpor itu bongkahan atau memang ada juga yang berbentuk emas batangan gitu loh. Itu saya kurang tahu karena kan saya staff nih. Okay. Itu bukan ranah saya Pak. Dari penelusuran data Realitas, diketahui sepanjang 30 April 2019 hingga 1 Desember 2020, PT Jardin Trako telah mengimpor emas batangan dari Singapura sebanyak 17 kali dengan total volume 549 kg.
2 pekan lalu, Realitas kembali mendatangi kantor PT Jardin untuk meminta konfirmasi resmi. Namun hingga kini, surat permohonan wawancara Realitas bertepuk sebelah tangan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyebut sudah memeriksa 80 saksi terkait kasus ini. Meski begitu, hingga kini penyidik masih terus menyusun konstruksi kasus dugaan manipulasi kode tarif impor emas tersebut. Kalau dalam pelaksanaan selama ini tidak ada kendala apapun terkait kasus ini, belum ada sama sekali ya. Ini kasus lagi sedang bergulir, pemeriksaan para saksi-saksi sedang berjalan. Ya, sampai saat ini kita sudah lebih dari 80 saksi kita periksa. Ya, tapi memang kita masih dalam tahap penyidikan umum sehingga kita tidak boleh menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan modus, siapa yang bertanggung jawab, berapa kerugiannya, ya bagaimana pola kerjanya di sana, ini kita belum bisa. Selain saksi ini Pak, perkembangan lain? Kita masih melakukan pendalaman, ya, terutama terkait dengan konstruksi yuridis dari kasus ini, ya kan? Ini kan konstruksi yuridisnya kita belum final, gitu loh. Kalau sudah final, baru nanti kita bicara siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Baru kita berbicara berapa kerugiannya. Terus baru kita bicara siapa orang-orang yang memang layak menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Terseretnya BUMN Antam dalam pusaran dugaan kasus manipulasi kode tarif emas mendapat sorotan khusus Komisi 6 DPR. Amin Akram menyebut Komisi 6 akan segera memanggil direksi PT Antam untuk dimintai keterangan. Nah, ini kasus korupsi ini kan sangat memprihatinkan buat kita ya. Pertama kita tinjau dari dua hal ya. Pertama, kejadiannya berlangsung lama. 2015 kalau nggak salah. Bahkan ini Kejagung setahu saya mau melebarkan waktu ya. Penyelidikannya bukan dari 2015 kalau nggak salah memajukan ke sampai 2010. Kan sudah berapa tahun ini? Sudah ya 10 tahun lebih lah ya. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Kasus korupsi terjadi berulang 10 tahun lebih ya. Mau secanggih apapun modus operandinya gitu kan ya. Tapi kan ini kita punya lembaga pengawasan itu bertingkat. Ada internal audit. Dugaan manipulasi tarif kode menjadi modus lazim yang kerap dipakai para importir dan eksportir. Demi mangkir dari kewajiban bayar bea dan pajak kepada negara, jurus tipu-tipu dokumen dilancarkan. Selama masih ada aparat bermain mata, bukannya tidak mungkin kantong sumber pendapatan negara akan terus bocor, digerogoti para pengemplang. Metro TV